Banyak orang mengira, untuk punya tenaga besar dan tubuh kuat, kita harus makan banyak atau minum vitamin mahal yang harganya jutaan rupiah. Padahal, ada rahasia yang jarang dibahas di iklan televisi. Terkadang sedikit justru memberikan lebih. Hari ini, saya akan membongkar mengapa ada 5 jenis orang yang justru makin sehat, makin panjang umur, dan makin awet muda, justru ketika mereka mengurangi porsi makannya. Jika Anda menonton video ini sampai habis, Anda akan memahami cara kerja tubuh yang bisa membuat Anda tetap bugar di usia senja, tanpa harus ketergantungan obat-obatan kimia. Sebelum kita lanjut ke daftar orangnya, silakan klik tombol like dan subscribe dulu. Kenapa? Agar algoritma YouTube terus mengirimkan informasi kesehatan penting seperti ini ke beranda Anda, sehingga perjalanan sehat Anda tidak terputus di tengah jalan. Mungkin Bapak Ibu berpikir, mana mungkin makan sedikit malah sehat? Nanti kalau kurang gizi bagaimana? Ini pasti cuma teori lebay. Saya mengerti keraguan itu. Namun, mari kita lihat faktanya. Sebuah penelitian besar yang diterbitkan dalam jurnal Nature Aging pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pembatasan kalori secara tepat dapat memperlambat penuaan biologis sebesar 10% hingga 15%. Bahkan, data dari penduduk di Okinawa, Jepang, menunjukkan bahwa mereka yang mempraktikkan filosofi Hara Hachibu, berhenti makan sebelum kenyang, memiliki risiko penyakit jantung 25% lebih rendah dibanding mereka yang makan berlebihan. Jadi, ini bukan sekadar mitos, tapi sains yang sudah terbukti. Lalu, siapa saja 5 jenis orang yang justru disarankan tidak makan banyak agar tetap sehat? 1. Orang dengan lingkar perut berlebih, atau yang mengalami metabolic syndrome. Nah, orang ini sebenarnya sudah punya tabungan energi dalam bentuk lemak. Solusinya, gunakan bahan lokal seperti tempe kukus. Cara makannya, jangan digoreng ya. Makanlah 2 potong tempe kukus 30 menit sebelum makan siang. Serat dan proteinnya akan menjadi rem agar gula darah tidak melonjak. 2. Pekerja kantoran atau mereka yang menjalani gaya hidup sedentary. Anda yang duduk 8 jam sehari itu, tidak butuh bensin sebanyak atlet lari loh. Solusinya, konsumsi sayuran hijau seperti sawi atau bayam. Cara makannya, porsinya adalah 1 mangkuk kecil. Jangan di-jus, tapi dikunyah saja, supaya enzim di air liur bisa bekerja maksimal memecah nutrisi. 3. Orang berusia di atas 50 tahun. Metabolisme mulai melambat, mesin tubuh tidak secepat dulu. Solusinya, konsumsi pepaya matang. Cara makannya, cukup 2 potong sedang setiap pagi. Pepaya ini mengandung enzim papain, yang membantu usus yang mulai lelah untuk mencerna protein. Keempat, orang dengan keluhan sendi atau inflamasi ya. Makan banyak karbohidrat itu bisa memicu peradangan di sendi loh. Solusinya bisa coba rebusan jahe dan kunyit. Cara makannya cukup 1 gelas kecil tanpa gula di sore hari. Ini adalah anti radang alami yang, menurut saya, jauh lebih aman daripada obat pereda nyeri. Kelima, untuk Anda yang sering sulit fokus atau mengalami brain fog, otak itu butuh ketenangan, bukan lonjakan gula dari makanan berat. Solusinya, alpukat. Cara makannya, cukup setengah buah saja, jangan ditambah kental manis ya. Lemak sehat dari alpukat ini adalah bahan bakar premium untuk otak. Namun saya harus sampaikan peringatan penting nih. Tips mengurangi porsi makan ini tidak berlaku bagi ibu hamil dan menyusui yang butuh nutrisi ganda, anak-anak dalam masa pertumbuhan, serta orang dengan gangguan ginjal kronis atau yang sedang dalam pemulihan pasca operasi besar. Sangat penting untuk tetap berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki kondisi medis khusus. Saya membagikan ini sebagai referensi pola hidup sehat, bukan pengganti resep dokter, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kesehatan itu bukan tentang seberapa banyak yang kita masukkan ke mulut, tapi seberapa baik tubuh kita mengelola apa yang ada. Jangan berharap perubahan instan dalam semalam. Coba mulai 1 langkah kecil besok pagi, berhenti makan sebelum Anda benar-benar kenyang. Hanya 1 langkah itu saja dulu. Semoga langkah kecil ini menjadi jalan bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan tubuh yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan usia yang penuh berkah.